Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 5 Juli 2025, hari biasa pekan 13. Anggur yang baru disimpan di dalam kantong yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kelicikan manusia, tipu menipu. Sejarah para leluhur itu juga sejarah manusia belaka, dan tidak perlu kita membenarkan perbuatan tercela pada leluhur, karena mereka sebagai manusia dengan pandangan zamannya juga bisa kilaf dan bertindak salah. Ishak yang buta jelas dipermainkan oleh istrinya, tetapi lewat liku-liku kedosaan manusia, engkau menarik garis lurus menuju pelaksanaan rencananya. Engkau wenang memilih siapa yang engkau kehendaki. Yusuf dipilih melebihi saudara-saudaranya yang lebih tua, begitu juga Daud si bungsu. Dalam hal ini, engkau bebas memilih siapa yang engkau kehendaki. Yakub tidak mempunyai jasa apapun, dan ia masih harus mengalami banyak cobaan, jalan panjang sebelum ia dihormati sebagai bapa bangsa. Engkau tahu siapa yang engkau pilih. Engkau memilih Yakub dalam kebutaan Ishak. Bapa, puasa bukan prestasi, tujuan, melainkan pemusatan diri pada Yesus. Yesus adalah sang mempelai yang sudah lama dinanti-nanti. Kehadirannya dan kedatangannya untuk menghibur harus kami sambut dengan gembira dan sukacita. Akan tiba waktunya sang mempelai diambil dari tengah umat, kalau ia menderita dalam tubuhnya, gereja dianiaya, atau gereja memperingati masa pengharapan akan kedatangannya di masa Advent. Gereja mau bersatu dengan puasa dan sengsaranya. Bersama gereja dan bersama Yesus, umat akan berdoa, berpuasa, bermati raga untuk lebih bersatu dengan sang mempelai. Berduka cita dan menderita bersama Yesus pada suatu ketika akan menjadi kebanggaan bagi umatnya, karena Yesus yang memilih untuk ikut serta untuk bersatu dengan Dia dalam memanggul salibnya. Bukan lagi hukum Taurat yang menentukan, itu wadah lama. Anggur baru dalam wadah baru adalah kasih kepada Yesus dalam gerejanya. Bapa, berpusat pada Yesus. Puasa menjadi ungkapan cinta. Puasa bukan tujuan atau puncak prestasi yang bisa dibanggakan di hadapanmu, seperti dalam doa orang Farisi. Puasa ungkapan peran serta seorang pencinta Yesus dalam puasanya, dalam sengsaranya, dalam penderitaan tubuhnya, ialah gereja. Puasa itu bisa berarti perbuatan silih terhadap dosa yang diakui dan disesalinya. Puasa dapat mendukung permohonan yang mendesak. Puasa akhirnya dapat merupakan ekspresi murni cinta melulu, tidak mau ketinggalan dengan sang mempelai yang sudah mencintai begitu banyak, cinta sampai mati. Tetapi dengan puasa sebagai anggur baru, Yesus menganjurkan wadah baru, kerelaan berkorban dengan gembira. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Puasamu jangan diperlihatkan kepada orang, tetapi biar hanya Bapa di surga melihatnya. Suatu arah baru diberikan oleh Yesus kepada perbuatan laku tapa, dengan memusatkannya kepada peran serta dalam cinta Yesus dan pengabdian cuma-cuma dengan gembira kepada Bapa. Bapa, sumber pembaruan, semoga melalui Roh Kudus kami Kau cipta baru
menjadi ahli waris perjanjian yang dijamin oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.